Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tresadi. Saya merupakan mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Jadi kali ini saya ingin mengajak untuk mengikuti perjalanan saya selama mengikuti program magang bersertifikat MBKM Mitra USU yang saya jalani di PT Bank Sumut. Jadi di video ini saya akan membagikan secara runtut berbagai hal penting yang saya selama ini jalani dalam magang ini, mulai dari kegiatan harian, manfaat yang saya dapatkan, dan juga hambatan yang saya hadapi, hingga masukan yang mungkin bisa bermanfaat untuk pengembangan program MBKM ke depan maupun untuk perbaikan kurikulum pembelajaran di prodi manajemen itu sendiri. Semoga cerita yang saya sampaikan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik, tetapi juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi teman-teman mahasiswa yang akan sedang ataupun ingin mengikuti program MBKM ini. Dari program ini saya mendaftarkan diri di PT Bank Sumut, yang dimana di PT Bank Sumut ini saya bukan hanya belajar tentang teknis administratif, tapi juga saya menjadikannya sebagai laboratorium hidup di mana saya bisa melihat, merasakan, dan bahkan ikut berkontribusi dalam proses kerja profesional secara langsung. Saya secara khusus ditempatkan di divisi dana dan jasa yang berada di bawah kantor cabang koordinator Medan di bagian fundingnya. Jadi divisi ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan berbagai bentuk produk funding, mulai dari tabungan, giro, deposito, hingga layanan CMS dan QRIS untuk nasabah institusi maupun individual. Yang membuat pengalaman ini menarik adalah peran aktif saya selama magang. Jadi saya bukan hanya sebagai pengamat pasif yang hanya melihat pekerjaan staf bank, tetapi juga saya dilibatkan langsung dalam kegiatan-kegiatan penting seperti input dan pengarsipan dokumen nasabah, pembuatan materi promosi, pembukaan rekening, dan lain-lain. Saya juga merasa sangat bersyukur dalam proses ini saya dibimbing oleh mentor-mentor yang dengan sabar dan telaten membimbing saya memahami alur kerja bank, memperkenalkan saya kepada rekan-rekan profesional di bidangnya, serta juga memberi ruang kepada saya untuk bertumbuh, mencoba, dan belajar dari pengalaman langsung di lapangan. Jadi program ini berlangsung mulai dari tanggal 1 Maret hingga 28 Mei 2025. Dan walaupun tampak seperti waktu yang singkat, namun intensitas kegiatan yang saya jalani setiap hari benar-benar membuat periode ini menjadi salah satu fase pembelajaran paling padat dan juga paling berdampak dalam perjalanan akademik saya. Saya sendiri memilih program ini bukan hanya untuk memenuhi kredit akademik, tapi juga saya percaya bahwa pengalaman lapangan adalah investasi jangka panjang. Oleh karena itu, saya menganggap program MBKM ini sebagai titik balik penting dalam pembentukan karakter, kompetensi, dan kesiapan saya sebagai calon lulusan manajemen nanti. Nah, kemudian saya akan menceritakan jenis dan lingkup kegiatan saya selama magang. Jadi, salah satu kegiatan rutin yang saya lakukan itu mengelola dokumen administrasi perbankan, kayak berkas-berkas pembukaan rekening, surat kuasa nasabah, dan juga lembar persetujuan penggunaan layanan CMS. Jadi saya dilibatkan dalam proses input data ke sistemnya, pengecekan kelengkapan dokumen, hingga pengarsipan digital dan juga fisik. Jadi walaupun terdengar sederhana, proses ini mengajarkan saya bahwa ketelitian dan akurasi adalah hal mutlak dalam dunia perbankan. Karena kesalahan sekecil apapun bisa berdampak besar bagi validitas data nasabah. Jadi selain itu saya juga diberi kepercayaan untuk membantu menyusun materi promosi. Jadi salah satunya itu adalah presentasi untuk kegiatan namanya balapan deposito. Jadi melalui proses ini saya belajar bagaimana menyusun materi pemasaran yang efektif, menarik, namun tetap sesuai dengan ketentuan internal dan juga citra perusahaan itu sendiri. Jadi saya juga mulai memahami pola pendekatan kepada nasabah termasuk strategi dan dalam menjaga loyalitas mereka kepada bank. Jadi pengalaman menarik lainnya itu saat saya mendampingin FSO atau Funding Sales Officer dalam kegiatan pembukaan rekening nasabah prioritas. Di situ saya melihat secara langsung bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh FSO ini gak hanya sebatas menjelaskan produk, tetapi juga membangun hubungan emosional dan kepercayaan mereka yang bisa menimbulkan jangka panjang dengan nasabah. Saya juga belajar bahwa dalam sektor jasa seperti perbankan, pelayanan itu sendiri merupakan bentuk pemasaran yang paling penting. Saya juga beberapa kali ikut dalam sosialisasi produk digital seperti QRIS FinPay.
Saya pernah ikut ke instansi pemerintah seperti Dinas Kesehatan dan juga Museum Sumatera Utara. Di sana saya bertugas sebagai pendukung administratif dan dokumentasi kegiatan. Selain mendengarkan materi dari Timbang Sumut, saya juga terlibat dalam mencatat kebutuhan spesifik dari instansi tersebut. Hal ini menjadi pengalaman penting bagi saya dalam public communication dan business approach. Jadi salah satu kegiatan terbesar yang pernah saya ikuti adalah pembukaan rekening massal di kantor wali kota. Jadi di mana kami membuka puluhan rekening secara kolektif untuk pegawai-pegawai PNS-PNS baru yang ada di kantor wali kota. Saya ikut dalam proses verifikasi data, input ke sistem, hingga membantu menjelaskan dokumen yang harus ditandatangani kepada nasabah. Kegiatan ini sangat padat, melelahkan, tapi juga membanggakan karena saya benar-benar merasa menjadi bagian dari sebuah operasi besar dan penting. Selain kegiatan di lapangan, saya juga menjalani rutinitas seperti mengikuti briefing beberapa kali dan juga membantu proses distribusi voucher ulang tahun untuk nasabah prioritas serta menyusun rekapan data koperasi yang menjadi nasabah produk simpanan. Saya menggunakan Excel untuk mengatur data tersebut, melakukan validasi, dan menyusun laporan yang akan diteruskan ke bagian perencanaan pemasaran. Nah, tidak hanya itu, saya juga berperan sebagai notulis dalam beberapa rapat internal yang membahas pengembangan layanan dana dan jasa. Saya belajar mencatat dengan tepat, cepat, dan menangkap poin penting dari percakapan dan menyusunnya menjadi notulensi formal yang bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, dengan semua pengalaman ini saya menyadari bahwa magang di Bank Sumut ini bukan sekedar ikut bekerja, tetapi benar-benar terlibat dan dipercaya. Saya tidak hanya diberi tugas, tapi juga didorong untuk berpikir, bertanggung jawab, dan memberi kontribusi nyata. Tentu sesuai porsi saya sebagai mahasiswa magang. Setiap kegiatan baik yang kecil maupun besar memiliki makna dan pembelajarannya sendiri. Dari mengarsip dokumen saya belajar teliti. Dari menyusun presentasi saya belajar kreatif dan komunikatif. Dari mendampingi social security saya belajar bersikap representatif dan solutif. Dari mengikuti rapat saya belajar menjadi pendengar yang baik sekaligus pencatat yang akurat. Itulah sekelumit gambaran mengenai jenis dan lingkup kegiatan yang saya jalani selama mengikuti program magang ini. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya wawasan saya, tetapi juga membentuk karakter saya sebagai calon lulusan yang siap terjun ke dunia profesional. Jadi, salah satu keistimewaan dari program magang ini, saya bisa melihat langsung keterkaitan langsung dengan ilmu yang saya pelajari selama saya di bangku kuliah, khususnya sebagai saya mahasiswa program studi manajemen. Yang pertama itu, yang paling nyata adalah pada saat mata kuliah manajemen operasional. Selama magang, saya banyak berurusan dengan proses administratif seperti pengarsipan dokumen, pengecekan kelengkapan data nasabah, penyusunan memorandum, hingga koordinasi antar bagian. Semua kegiatan tersebut tidak hanya menuntut ketelitian, tetapi juga efisiensi dan kecepatan. Nah, yang kedua, saya melihat kaitan erat dengan manajemen pemasaran, khususnya dalam kegiatan promosi dan pendekatan kepada nasabah. Karena saya terlibat langsung dalam penyusunan materi promosi seperti presentasi balapan deposito. Saya juga ikut FSO dalam menawarkan produk kepada nasabah prioritas, serta ikut dalam sosialisasi penggunaan layanan digital seperti QRIS Merchant FinPay. Yang ketiga, saya belajar banyak tentang manajemen sumber daya manusia dari sisi praktiknya. Jadi saya melihat bagaimana komunikasi internal dibangun melalui briefing pagi, bagaimana tugas dibagi secara adil. Dari situ saya belajar bahwa manajemen SDM bukan hanya soal rekrutmen atau gaji, tetapi juga tentang menciptakan suasana kerja yang produktif, mendukung kolaborasi, dan mendorong pengembangan individu. Saya juga dari semua keterkaitan itu saya menyadari bahwa pengalaman magang ini menjadi ajang verifikasi langsung terhadap apa yang saya pelajari di kelas. Saya belajar bahwa teori bukan hanya bahan ujian, tetapi fondasi berpikir dan bertindak dalam dunia kerja. Saya juga melihat bahwa manajemen bukan hanya sekedar mengatur orang, tetapi seni dan ilmu dalam menyatukan berbagai elemen manusia, sistem, proses, dan tujuan agar semuanya bekerja harmonis. Oleh karena itu, saya merasa sangat bersyukur bisa mengikuti program magang di PT Bank Sumut. Karena selain mendapatkan pengalaman praktis, saya juga diberi ruang untuk menghubungkan langsung dunia akademik dengan dunia profesional secara nyata. Nah, selama mengikuti program ini,
Saya juga tidak hanya mendapat pengalaman kerja, tetapi juga memperoleh berbagai manfaat seperti dari sisi akademik, profesional maupun pribadi. Jadi manfaat pertama yang paling terasa adalah pastinya pengalaman langsung di dunia kerja profesional. Selama lebih dari 2 bulan saya berada dalam lingkungan kerja nyata dengan ritme, ekspektasi, dan juga tanggung jawab yang sesungguhnya. Saya belajar bagaimana menyikapi arahan atasan, menyelesaikan tugas di bawah tekanan waktu, menjaga komunikasi yang sopan dan efisien, serta memahami budaya kerja yang menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab. Saya juga mendapat pemahaman menyeluruh tentang cara kerja lembaga keuangan, khususnya pada Bank Pembangunan Daerah. Kemudian dari sisi pengembangan soft skill, yang paling terasa kepada saya adalah yang pertama, komunikasi interpersonal. Saya belajar bagaimana berbicara secara sopan dengan staf, atasan, bahkan nasabah. Kemudian manajemen waktu. Saya harus bisa mengatur tugas-tugas saya, yang mana yang prioritas dan yang mana yang tidak. Yang prioritas dilakukan duluan, seperti itu kira-kira. Kemudian kedisiplinan dan tanggung jawab. Saya belajar datang tepat waktu, menyelesaikan tugas tanpa menunda, dan menjaga komitmen terhadap pekerjaan yang diberikan. Sementara itu dari sisi hard skill, saya memperoleh peningkatan dalam penggunaan aplikasi kantor seperti Microsoft Excel, terutama saat saya membuat rekap data koperasi, menyusun laporan CMS, dan menyiapkan dokumen administratif. Saya juga belajar membuat presentasi bisnis yang representatif, serta menyusun notulensi rapat dengan gaya penulisan yang formal dan terstruktur. Yang sangat saya apresiasi adalah PT Bank Sumut juga memberikan dukungan finansial kepada peserta magang. Saya dan teman-teman menerima uang saku sebesar Rp1.050.000 yang sangat membantu sehari-hari saya. Bagi saya pribadi, ini adalah membentuk pengakuan bahwa kontribusi mahasiswa magang dihargai secara profesional. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dari pihak Bank Sumut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar memperhatikan aspek keselamatan dan kesejahteraan mahasiswa magang itu sendiri. Selain itu, saya juga merasa kepercayaan diri saya tumbuh dengan sangat signifikan. Saat pertama kali masuk kantor, saya masih canggung dan enggan untuk berbicara. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai aktif berdiskusi, menyampaikan ide, dan bahkan ikut dalam proses input data saat kegiatan pembukaan rekening massal. Selama mengikuti program magang ini, dan dari kegiatan dan manfaat yang saya dapatkan tadi, saya juga menghadapi berbagai tantangan yang menjadi pelajaran berharga bagi saya. Yang pertama itu, adaptasi dengan SOP dan budaya kerja. Saya harus membiasakan diri dengan disiplin waktu, aturan berpakaian, serta standar komunikasi dan etika kerja yang berbeda jauh dari dunia kampus. Kemudian tekanan waktu. Ada kalanya pekerjaan datang secara mendadak dan harus diselesaikan secepat mungkin. Ini menuntut saya untuk tetap tenang, fokus, dan mampu juga mengelola stres saya. Yang ketiga, ritme kerja yang cepat. Proses kerja di dunia perbankan sangat dinamis, jadi saya dituntut untuk tanggap, sigap, dan juga cepat beradaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan lapangan. Kemudian tugas administratif yang detail. Saya juga sering menangani dokumen penting seperti formulir rekening, input data sistem, hingga surat kuasa nasabah. Kesalahan kecil pun bisa berdampak besar, sehingga ketelitian itu bisa merupakan hal utama yang harus dihadapi. Jadi dari semua tantangan ini saya banyak belajar, bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal mental, tanggung jawab, dan kesiapan menghadapi dunia kerja nyata. Nah, program MBKM ini merupakan langkah maju yang saya apresiasi karena memberi mahasiswa kesempatan belajar langsung di dunia kerja. Namun, agar dampaknya bisa lebih maksimal, mungkin saya bisa memberikan beberapa masukan yang mungkin bisa bermanfaat. Yang pertama itu, saya merasa perlunya ada monitoring berkala dari kampus. Selama magang, komunikasi dengan pihak kampus, saya rasa masih terasa minim. Saya berharap ke depannya ada sistem pendampingan yang lebih terstruktur. Yang kedua, pentingnya pelatihan pramagang yang lebih teknis. Pembekalan awal sebaiknya mencakup keterampilan dasar dunia kerja seperti etika profesional, penggunaan alat kerja seperti Excel, serta cara membuat laporan atau komunikasi formal. Kemudian yang ketiga, kolaborasi antara kampus dan mitra saya rasa perlu juga ditingkatkan. Jadi dengan perbaikan ini saya percaya MBKM bisa memberikan manfaat yang lebih besar, tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga bagi kampus dan mitra industri. Mungkin setelah saya melewati program magang ini, saya juga bisa memberikan masukan untuk kurikulum prodi untuk kebaikan sesama. Jadi setelah saya melewati magang, saya menyarankan agar kurikulum manajemen bisa lebih fokus pada keterampilan praktis, misalnya menambah proyek berbasis studi kasus, pelatihan Excel dan komunikasi bisnis, serta menghadirkan praktisi industri di kelas. Selain itu, penilaian sebaiknya juga melihat sikap, kerjasama, dan refleksi, bukan hanya ujian.
Kampus juga bisa menyediakan simulasi kerja sebagai latihan sebelum mahasiswa terjun ke dunia profesional. Akhir kata, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya dalam program magang bersertifikat MBKM USU ini. Jadi, saya berterima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, serta tim MBKM USU yang telah menyelenggarakan dan memfasilitasi program ini dengan sangat baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumut telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti program ini di perusahaan PT Bank Sumut. Jadi melalui program ini saya juga belajar bahwa menjadi lulusan manajemen bukan hanya tentang paham teori, tetapi tentang mampu bekerja sama, mampu beradaptasi, dan mampu mencari solusi dalam situasi nyata. Saya menyadari bahwa dunia tidak bekerja sempurna, tapi disitulah letak tantangan dan keindahannya. Karena dari ketidaksempurnaan ini kita tumbuh, belajar, dan berkembang. Saya berharap pengalaman saya ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman mahasiswa lain untuk tidak ragu mengambil langkah keluar dari zona nyaman. Ikutlah program MBKM, terjunlah ke dunia nyata, rasakan langsung seperti apa dunia yang akan kita hadapi setelah lulus nanti. Percayalah, setiap langkah yang diambil akan membentuk versi terbaik dari diri kita sebagai pribadi, sebagai profesional, dan sebagai bagian dari perubahan bangsa. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's